tadi soal MOU kalau boleh. Boleh. Enggak. Jadi di dalam praktik terkadang MOU itu sudah berisikan klausul yang mana sudah ada hak dan kewajiban. Sedangkan pada dasarnya MOU itu kan tidak memiliki ikatan hukum ya gitu. Lantas kalau judulnya itu sudah nota kesepahaman or MOU or anything, tapi itu sudah ada klausul yang menentukan hak dan kewajiban, itu statusnya jadi apa, Bu? Gitu, dan itu akan, semisal itu tetap MOU, batal demi hukum atau enggak? Terima kasih, Bu. Menurut saya statusnya judulnya jadi MOA. MOU-nya tadi. Jadi hanya judulnya aja yang salah gitu. Ya kalau memang para pihak sepakat ya, sifatnya memuat hak dan kewajiban, kemudian sudah teknis banget, ya MOA jatuhnya. Ya kalau MOA berarti tadi bisa digugat ke pengadilan karena dia kayak mini agreement jatuhnya. Tapi kalau kita di kantor kita strict sih. Kalau MOU ya MOU, kalau MOA MOA, kalau perjanjian ya perjanjian. Letter of offer ya letter of offer gitu. Nggak apa-apa sih kalau memang ternyata di praktik sudah seperti itu, barangkali dari teman-teman dan rekan-rekan bisa mulai menggeser dan meluruskan itu, ya I think it's a good thing ya. Jadi terobosan sih untuk taspen mungkin ke depan. Tapi memang di praktek banyak ya, seperti yang saya mention, banyak banget. Kalau sampai batal demi hukum saya rasa terlalu tragis. Kayaknya nggak akan sampai para pihak bilang ya udahlah ini batal demi hukum aja gitu, enggak lah. Saya rasa terlalu jauh ya. Paling itu hanya lebih ke judulnya salah, sifatnya ya MOA jatuhnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi barangkali? Belum ada ya, sepertinya. Baik. Saya lanjutkan, boleh, Pak Hafiz? Ya, silakan Bu Winnie. Baik. Ya, materi selanjutnya adalah tentang anatomi. Ya, anatomi itu ibaratnya kerangka. Ya, kerangka di dalam perjanjian itu apa aja. Ini tidak bisa jadi acuan ya, karena gini, setiap perjanjian itu punya karakter masing-masing. Balik lagi tadi ke unsur-unsur perjanjian, esensialianya itu beda-beda. Kalau perjanjian jual beli ya harus ada penjual, ada pembeli. Pasti ada pasal-pasal seperti itu. Pasal-pasal tentang objek, harga, cara pembayaran dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh perjanjian yang saya pilih untuk dijelaskan anatomi kontraknya adalah perjanjian distributor ceritanya. Ya kenapa saya ambil ini karena kita start dari sesuatu yang simple dulu. Ketika kita start sesuatu yang simple, kita paham base-nya, kita paham dasarnya. Nanti kalau mau ke yang lebih sulit, akan lebih applied, ya, akan lebih paham ibaratnya. Nah ini perjanjian distributor kelapa sawit, ya, antara Perseroan Terbatas Asing Indonesia, ceritanya dengan perusahaan asing, Palm Oil Limited Company of Australia. Itu judul, ya. Jadi di setiap perjanjian jangan lupa harus ada judul. Mau lebih detail lagi ada nomor, itu lebih bagus ya. Nomor itu kan membantu administratif ya biar arsipnya lebih rapi. Jadi kita tahu misalnya tahun berapa, nomor berapa ya, kalau ada arsipnya gampang carinya. Itu judul dan nomor kalau butuh nomor, kalau tidak butuh nomor ya judul aja. Terus ada pendahuluan ya. Pendahuluan tuh biasanya perjanjian distributor yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian. Dibuat pada hari Selasa tanggal berapa di Jakarta, antara siapa. Ya, ini biasa ya, templates. Udah pasti perlu lokus dan tempus, ya, waktu dan tempat dilakukannya perjanjian. Terus komparisi. Komparisi itu maksudnya identitas para pihak ya. Ini contohnya Perseroan Terbatas Asing Indonesia, sebuah perusahaan swasta di bidang perkebunan kelapa sawit, berkantor di jalan mana, terus yang selanjutnya disebut sebagai pemasok atau pihak pertama dan pihak pertama. Ini contoh komparisi yang menurut saya terlalu simpel ya. Kebetulan waktu itu asing pihaknya, salah satu pihaknya asing. Tapi kalau kami di kantor bikin komparisi
pasti sebutin akta. Berdasarkan akta pendirian, nomor berapa, yang dilakukan di hadapan, yang dibuat di hadapan notaris siapa, ya pada tahun berapa, notaris di mana, dan diwakili oleh siapa. Itu penting, ya. Entah diwakili direktur kah, diwakili oleh komisaris kah pada saat membuat perjanjian, tolong cantumkan, karena itu penting. Supaya kita tahu kedudukannya siapa, apakah dia punya hak untuk bertindak atau tidak. Itu penting ya, masukin. Begitu juga dengan warga negara asing, ya. Warga negara asing atau perusahaan asing mereka punya namanya establishment deed, ya, akta pendirian, ya, akta pendirian perusahaan. Itu bisa kita masukin. Mereka pasti punya establishment deed. Jadi ini contoh yang simpelnya aja. Kalau mau yang lebih detail, masukin nomor aktanya, dibuat pada tahun berapa dan diwakili oleh siapa, ya. Secara orang perorangannya itu siapa yang mewakili perwakilan dari perusahaan. Terus jangan lupa sebutkan keduanya bersama-sama disebut sebagai para pihak dalam perjanjian distributor ini. Kalau masing-masing disebut sebagai pihak, itu lebih bagus lagi. Jadi keduanya bersama-sama disebut sebagai para pihak dan masing-masing disebut sebagai pihak dalam perjanjian distributor ini. Itu. Terus latar belakang itu resital. Ya, isinya adalah background, ya. Latar belakang kenapa perjanjian ini bisa dibuat. Ya, contoh, bahwa tujuan utama dari pemasok adalah memperluas distribusi penjualan produknya, dan tujuan utama dari distributor adalah menjadi distributor pertama dan satu-satunya kelapa sawit di Brisbane, Australia. Ini eksklusif ya, berarti dia hanya satu-satunya. Jadi sifat perjanjiannya eksklusif. Bahwa distributor bermaksud untuk membeli kelapa sawit dari pemasok, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam hal ini para pihak sepakat melakukan perjanjian dengan persyaratan sebagai berikut. Ini yang simpelnya. Nanti saya akan kasih sampel yang sangat detail ya setelah ini. Nanti kita bisa lihat resitalnya. Terus, iya Pak. Nah, dari resital tadi, kita free to discuss ya. Boleh Pak, enggak? Terkait dengan resital, latar belakang atau tujuan yang telah dilaksanakan kedua belah pihak. Di situ disebutkan bahwa tujuannya itu ialah misalnya untuk saling menguntungkan. Nah, apakah dengan tujuan saling menguntungkan tersebut bisa dijadikan acuan ketika suatu perusahaan, satu perusahaan mengalami kerugian. Nah, apakah itu bisa dijadikan acuan misalnya ketika dia ingin melakukan pemutusan perjanjian atau tidak lagi cocok dengan proses pelaksanaan. Nah, apakah dari resital tadi dapat dijadikan acuan atau landasan untuk dihentikannya perjanjian? Oke. Jadi pertanyaannya apakah resital bisa jadi acuan untuk melakukan pengakhiran perjanjian? Itu ya, Pak? Ya, karena tadi tujuan tadi disebutkan bahwa tujuan saling menguntungkan bagi para pihak. Oke. Nah, makanya apakah itu bisa menjadi acuan kita untuk melakukan pemutusan perjanjian? Oke. Perjanjiannya bentuknya apa, Pak? Perjanjian investasi, kerjasama, atau apa? Kerjasama. Kerjasama, oke. Menurut hemat saya, agak absurd sih. Absurd dalam arti, yang namanya kerjasama ya pasti kita tahu, resikonya pasti ada untung, ada rugi. Gitu. Tidak ada kerjasama, apapun ya, investasi, ataupun kerjasama yang menjamin 100% akan pasti dapat untung gitu ya. Bahkan untuk bank aja, sekelas bank aja, ketika mereka bikin perjanjian kredit, mereka tidak pernah menjamin bahwa kredit tersebut akan diberikan lancar gitu. Latar belakangnya pasti mereka hanya akan sebutkan bahwa pihak pertama merupakan perusahaan perbankan yang dapat memberikan fasilitas kredit kepada pihak kedua. Pasti gitu ya. Jadi resitalnya pasti yang sifatnya soft dan lebih membahas tentang latar belakang dari perusahaan para pihak atau latar belakang dari orang perseorangan. Cenderungnya seperti itu.
Kalau yang sampai menjamin untuk mendapatkan keuntungan, ya saya rasa untuk bahasanya mungkin perlu diperbaiki ya untuk di masa mendatang. Lebih bagus seperti ini, misalnya pihak pertama berminat untuk bekerja sama dengan pihak kedua karena reputasi pihak kedua yang baik dalam hal melaksanakan pekerjaan apa, misalnya. Kalau kita di kantor lebih gitu, ya. Jadi sifatnya yang soft aja, yang tidak menjamin apa-apa. Karena kalau sampai menjamin keuntungan tanpa memikirkan ada resiko rugi, saya rasa sangat tidak patut gitu ya untuk sebuah perjanjian. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah itu bisa jadi landasan untuk ibaratnya membatalkan secara sepihak? Menurut hemat saya ya itu balik lagi ke tergantung para pihak ya. Kalau memang mereka merasa tidak cocok dan para pihak sepakat ya it's okay, but akhiri saja perjanjiannya. Tapi rasanya kalau sepihak hanya salah satu pihak aja membatalkan hanya karena resital, menurut saya terlalu berlebihan sih. Terlalu berlebihan. Kalaupun dibawa ke depan pengadilan, opini saya ya, ini pendapat pribadi saya, hakim juga mikir-mikir gitu. Ya Anda pebisnis, masa sih nggak tahu kalau yang namanya bisnis sepatutnya pasti ada untung dan rugi gitu. Jadi kayaknya impossible banget kalau mau dibatalkan juga hakim juga mikir-mikir ini mau ngebatalinnya gimana gitu. Ya namanya kerjasama ya ada untung ada rugi. Anda harus tahu gitu resikonya seperti apa gitu sih. Kecuali misalnya ada jaminan atau ada wan prestasi, ada hal-hal yang sangat mengganggu misalnya ya pada saat proses melaksanakan kerjasama, saya rasa hakim akan mempertimbangkan itu ya. Hakim akan lebih mempertimbangkan itu daripada hanya karena background dari resitalnya aja. Gitu sih, Pak. Kira-kira menjawab atau malah makin bingung, Pak? Ya, saya pikir juga seperti itu ya. Artinya ini hal yang secara umum resital ini tidak melihat bahwa itu bukan suatu kayak melihat masa depan gitu, tidak. Tapi ini adalah bisnis adalah untung rugi gitu. Betul. Ya, saya pikir ya itu tinggal diganti saja untuk kalimatnya terhadap resital tersebut. Itu aja sih, Bu. Setuju, Pak. Makasih, Bu. Setuju. Sama-sama, Pak. Dan mungkin kalau saya bisa kasih saran untuk contoh resital yang agak soft. Ini ya. Contohnya penyertaan dana, ini investasi. Kita soft banget, benar-benar cuma bilang pihak pertama merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang ruang lingkup usahanya bergerak di bidang pengiriman dan pengangkutan barang atau freight forwarding di dalam dan di luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pihak pertama memerlukan modal, ya, dan melaksanakan operasional atas permintaan customer. Cuman gitu-gitu aja sih, nggak ada yang sampai menjaminkan keuntungan, nggak. Paling di akhir kita cuma bilang ini, bahwa para pihak masing-masing sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan mengacu pada asas itikat baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikat terhadap perjanjian ini. Udah, gitu aja. Kalau di kantor kita biasanya gitu, soft banget. Yang hanya latar belakang para pihaknya, ya mereka usahanya apa, terus mereka butuhnya apa, mereka dananya mau diapain misalnya. Ya untuk menjalankan operasional customer, misalnya kayak customernya banyak pesanannya, terus dia mau ngirim tapi nggak mampu, dia mau kerja sama dengan orang lain misalnya, ya kita bisa sampaikan itu latar belakangnya, gitu. Maaf Bu, saya pikir ini resital ini yang ini kan menurut saya sih premis ya. Saya pikir yang tadi itu tujuan yang istilahnya sudah dilewati premis ini gitu atau resital ini, yang ada tujuan, ruang lingkup kayak gitu. Nah, sebenarnya itu masuk ke dalam isi dari perjanjian. Saya pikir di situ. Nah, kalau ini menurut saya ini ya secara umum. Kita ada lagi Pak, ruang lingkup. Nah, jadi kalau ruang lingkup di sini. Di ruang lingkup ini kita sebutkan itu yang saling menguntungkan. Nah, kayak di premis ya. Ya kalau yang di atas kan premis Bu. Karena kalau yang ini kan ininya kita sebutkannya. Maksud saya yang sebutkan di ruang lingkup ini maksud saya. Sorry Bu, saya pikir di pasalnya ya berarti ya. Ya, di pasalnya dimention. Nah, di pasalnya itu tujuan yang saling menguntungkan. Saya salah. Oke, it's okay, Pak. Artinya di sini kita sebutkan bahwa sepakat dalam perjanjian ini misalnya
untuk tujuan yang saling menguntungkan. Mhm. Seperti itu. Saya sebutkan yang misalnya di pasal 1 ini. Oke. Ayat 1. Ayat 1 ya, di pasal 1 ayat 1 ceritanya. Menurut hemat saya sih, kalau ruang lingkup ya biasanya ya sifatnya teknis ya Pak. Sangat teknis. Biasanya harganya berapa, terus dalam mata uang apa. Ini benar-benar teknis kalau kita biasanya di ruang lingkup seperti ini. Kita jarang banget mencantumkan sesuatu yang sangat abstrak. Tapi balik lagi, tadi sepatutnya untuk perjanjian kerjasama, rasanya nggak mungkin hanya menjanjikan keuntungan aja gitu. Sebaiknya diubah. Menurut saya sih sebaiknya konten seperti itu nggak perlu dimasukin sih ke dalam perjanjian gitu Pak. Oke Bu. Oke. Ada lagi barangkali dari yang lain sebelum saya melanjutkan? Belum ya? Oke. Lanjut tadi ya ruang lingkup. Ya ruang lingkup biasanya teknis ya. Teknisnya misalnya ada surat penunjukan ya, nomor berapa, terus distributornya eksklusif ya, kita cantumin. Pokoknya yang inti-intinya itu ruang lingkup kerjasamanya seperti apa, kita biasa cantumin di ruang lingkup atau lingkup kerjasama di pasal 1. Atau kalau ternyata perjanjiannya sangat detail, kita bisa masukkan definisi atau ketentuan umum. Ya, ada yang saya lupa, perjanjian sewa menyewa. Ya, saya ada satu perjanjian yang jumlahnya 64 halaman, yaitu di depan benar-benar kita definisikan dulu. Ya, kita kasih definisi dulu di pasal 1, baru selanjutnya pasal 2 baru ruang lingkup. Jadi itu tergantung kebutuhan para pihak. Kalau ternyata banyak sekali terminologi yang tidak kita pahami, let's say, atau para pihak sulit untuk memahami itu, ya ada baiknya mungkin di pasal 1 kita lebih ke menjelaskan definisi. Sama lampiran. Ya ada yang perjanjian yang jenisnya lampirannya banyak sekali. Nah, itu boleh kita cantumkan pasal 1-nya itu definisi ya atau ketentuan umum. Ini contohnya. Nah, tapi ini masih draft ya. Oke. Ini contoh perjanjian sewa menyewa, tapi sewa menyewanya complicated sekali. Complicated karena pihaknya maunya lama banget sewanya, 10 tahun ceritanya. Nah, jadi kita kasih definisinya dulu. Dan kebetulan ini bilingual mintanya, jadi kita kasih definisi dan pengertian di sini. Perjanjian apa, pemberi sewa apa, lampiran 1, lampiran 2 itu isinya apa, ya. Gedung adalah apa, area sewa apa, ya kita kasih tahu definisinya apa. Baru nanti di pasal selanjutnya, ini definisinya banyak sekali. Nah, baru kita masuk ke objek ya. Atau mau masuk ruang lingkup silakan. Ya, itu tergantung. Balik lagi ke kontrak drafternya, sukanya seperti apa dan para pihak enaknya bacanya kayak gimana, ya kita sesuaikan. Ya itulah kemampuan dari para pengemban hukum ya. Kita profesi hukum sosial ya, jadi kayak benar-benar fleksibel. Harus se-fleksibel mungkin, nggak ada yang pasti. Makanya saya bilang anatomi kontrak ini jangan terlalu jadiin acuan hanya buat kita belajar aja, tapi kita ikut karakter dari perjanjian masing-masing gitu. Itu terus selanjutnya ya kalau mau ada termin pembayaran dan pengiriman ya cantumkan. Misalnya kalau ekspor impor antar negara biasanya pakai letter of credit ya bayarnya. Ada sistemnya, sistem apa, FOB atau CIF ya. Beda-beda ya, tergantung perusahaan yang mereka sepakatnya seperti apa untuk sistem pengiriman. Terus apakah ada biaya tambahan? Ya, cantumkan biaya tambahannya ya. Biasanya kalau di port itu banyak ya, banyak biaya tambahan. Di pelabuhan, terus pada saat pengangkutan, loading itu ada biaya tambahan biasanya. Itu dicantumin aja. Terus denda ya, denda. Kalau denda itu, nah ini banyak sekali perjanjian yang over banget, over dalam arti ngasih denda yang berlebihan. Misalnya apabila terlambat bayar, misalnya terlambat bayar dapat didenda 1 juta per hari, ya kan berlebihan sekali ya. Harusnya pengaturan yang benar adalah itu 1 per mil, ya 1 per mil itu ngikut
denda keterlambatan pekerjaan berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Walaupun di perjanjian cantumin dendanya yang besar banget ya, fantastis, let's say denda 1 juta per hari, biasanya sampai ke pengadilan kalau digugat, hakim cuma akan mengabulkan 1 per mil biasanya. Ya, jadi 1 per mil untuk 1 hari ceritanya, 1 hari kerugian yang dialami oleh pihak. Itu kalau denda. Ini sudah masuk ke accidentalia, force majeure. Ya. Force majeure itu keadaan kahar, keadaan yang kita nggak bisa antisipasi itu, karena itu memang terjadi, entah karena alam atau misalnya pandemik ya seperti yang kemarin, terus ada pemogokan, huru-hara, banjir, badai, ya embargo, peperangan, ya harus ada toleransi, ya ada batas toleransi di antara para pihak, misalnya bayarnya telat, ya mereka harus gimana? Apakah harus ngasih pemberitahuan terlebih dahulu? Apakah harus menyebutkan atau menyampaikan langsung kepada pihak lainnya bahwa mereka lagi kena force majeure misalnya, ya itu harus diatur untuk force majeure. Force majeure itu juga tergantung ya, tergantung lini bisnis. Kalau di Taspen force majeure-nya apa biasanya? Mungkin bisa sharing Bapak Ibu yang biasanya dicantumin force majeure-nya. Coba saya buka draftnya dulu ya Mbak ya. Boleh. Seingatnya juga nggak apa-apa sih, seingatnya. Biasanya sih ya secara umum sih Mbak yang force majeure kebakaran, huru-hara, embargo. Tapi memang yang beda sih dari yang biasanya itu kita sepanjang pandemi ini nambahin untuk pandemi. Oh masuk ya, masuk force majeure. Itu sih secara general sama dengan pada umumnya, cuma ada tambahan kan beberapa nggak masuk juga sih kalau saya lihat sih. Di draft dengan pihak-pihak lain yang kita kerjasama tuh nggak selalu ada. Cuman di kita kalau kita yang memberikan template memang ada tambahan pandemi di beberapa draft kita sih. I see. Oke. Terima kasih Kaida. Bagus ya. Pandemik juga jadi salah satu isu yang cukup hot ya selama pandemik ini. Force majeure ya balik lagi tadi, tergantung situasi, tergantung masa, tergantung lini bisnisnya juga ya. Saya pernah lihat satu perjanjian yang force majeure-nya dia masuk perubahan iklim. Ya saya shock gitu kayak lihat, loh, perubahan iklim juga dimasukin jadi force majeure. Kenapa gitu ya? Akhirnya saya ngobrol sama legal ya. Oh ternyata usaha lininya ini ekspor impor boksit ceritanya. Jadi ngekirimin boksit dari Indonesia ke Hong Kong ceritanya. Force majeure-nya disepakati salah satunya perubahan iklim. Kenapa? Ternyata pada saat ngangkut boksit ya dari Indonesia ke Cina ngaruh banget ke kapal. Kadang-kadang kapal harus berhenti kalau sampai perubahan cuacanya ekstrim banget. Apalagi sekarang climate change ya. Kadang-kadang nggak bisa diprediksi, mau hujan tiba-tiba hujan gede, mau panas tiba-tiba panas gitu. Dan mereka masukin itu sebagai salah satu alasan force majeure, ya, yaitu perubahan iklim atau climate change. Ya, climate change ngaruh nggak sih ke perusahaan konstruksi? Ya enggak lah, nggak akan ngaruh gitu. Ya, balik lagi tadi, tergantung lini bisnisnya, jenis bisnisnya seperti apa dan apa bentuk hambatan atau keterlambatan dan kegagalan yang kira-kira akan timbul ya yang kita nggak bisa antisipasi sama sekali. Itu untuk force majeure. Terus tadi ada pilihan hukum dan penyelesaian sengketa ya, choice of law sama choice of forum. Ya kita sebut itu sebagai dispute of settlement biasanya di dalam pasal. Kalau kita style di kantor pasti pertama musyawarah dulu ya. Kalau musyawarah tidak mencapai mufakat, ya nanti kita tuang ke dalam berita acara musyawarah. Terus kalau misalnya tidak mencapai mufakat tadi ya, maka kita selesaikan litigasi. Either itu ke pengadilan atau misalnya banyak pengusaha kan mereka nggak suka rahasia perusahaan diumbar-umbar ke pengadilan. Apalagi muncul kalau ketik di website, ketik nama perusahaannya munculnya yang pertama website MA misalnya Mahkamah Agung, ketemunya putusannya kan malu gitu ya. Kadang-kadang jaga reputasi, jadi mereka pilihnya arbitrase biasanya gitu. Jadi balik lagi mau pilih yang mana itu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mau menyelesaikan permasalahan di mana. Oke. Ada pertanyaan barangkali?
Pak Mikdad tadi saya lihat buka tutup mikrofon, barangkali mau nanya atau yang lain. Halo Mas Mik. Iya udah deh. Kalau gitu kayak Mas Mik. Udah. Oke. Mau nanya dikit sih, Mbak. Boleh. Tapi sebenarnya ini kan anatomi kontrak ya. Yang mau saya tanya itu lebih ke sistematika penulisannya. Jadi dari saya dan dari teman-teman, kita tuh ada kebiasaan ketika kita drafting untuk susunan sistematika numberingnya itu kita bedain angka dan ayat. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya kalau di luar sana, saya kadang kayak review dari pihak draft template dari pihak rekanan kami itu saya ganti dari angka ke ayat yang pakai tutup kurung gitu, Mbak. Tutup kurung. Sebenarnya tujuan saya sih untuk bedain penyebutan angka, karena kadang kita pakai angka, ada yang pakai angka dan ada yang pakai ayat. Tapi sebenarnya kalau di luar sana untuk hal tersebut sebenarnya ini aja sih, cuma mau confirm itu bener apa enggak gitu. Kan ini kan dari pandangan kami, pandangan saya. Nah, kalau dari luar sendiri itu kayak gimana? Biasanya sih ya mereka oke-oke aja karena memang ada penyebutan angka dan penyebutan ayat kan beda. Mungkin bisa ada masukan dari Mbak Winnie gitu. Thank you, Mbak. Oke. Gak masalah sih sebenarnya. Itu balik ke style lagi sih, ke style legalnya. Menurut saya kalau memang mau tutup kurung di depan kayak gini, tadi ya, misalnya ayat 1, buka kurung, 1, tutup kurung misalnya seperti ini. Ya it's okay, nggak masalah kayak gini. Ya, atau mau misalnya 1 doang. Ini saya juga banyak lihat kalau di kantor hukum di Jakarta, mereka kebanyakan kayak gitu. Ya ada pasal yang cuman 1 titik seperti ini. Ya I think it's okay, itu balik lagi ke style sih. Tapi kalau mau ikut peraturan perundang-undangan memang ayat harusnya begini. Ya, kurung buka kurung sama tutup kurung. Ya menurut saya oke lah, nggak masalah. Itu balik lagi ke style dan mungkin cara pembacaan ya, penyebutannya mungkin nanti jadinya berbeda dan agak susah gitu. Bahkan ada yang lebih strict lagi, saya lupa perusahaan atau kantor hukum, mereka ada guidance, mereka ada booklet. Jadi mereka ada buku, tiap nulis bikin kontrak drafting, nomornya harus sama persis dengan bookletnya, nggak boleh salah gitu. Kalau di kantor saya sih nggak, beda-beda. Pak Williams, saya, style-nya beda-beda. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita sama-sama review udah tahu lah, oh ini style-nya siapa, ini yang bikin siapa gitu. Saya rasa balik lagi sih, nggak masalah karakter masing-masing gitu. Oke, thank you Mbak. Noted ya Mbak. Siap. Oke, kita lanjut ya. Penutup ya. Penutup ini biasanya demikian perjanjian ini dibuat setelah dibaca, dipahami, dan dimengerti oleh para pihak, sepakat untuk menandatangani perjanjian ini dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini dan dibuat dalam 2 rangkap. Ya, jadi masing-masing rangkap diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ini biasa closing-nya. Ya. Biasanya juga nyebutin dibuat ya 2 rangkap deh ya, udah disebutin. Dibuat rangkap 1, rangkap 2, rangkap 1 untuk pihak pertama, rangkap 2 untuk pihak kedua misalnya, gitu. Itu untuk penutup. Di bawah langsung tanda tangan ya, diwakili oleh siapa, oleh masing-masing perusahaan. Materai jangan lupa kalau bikin perjanjian di Indonesia ya, harus ada materai, apalagi tunduknya di hukum Indonesia. Lampiran, apabila ada ya. Ini mengenai lampiran. Lampiran itu bisa terdiri dari banyak bentuk. Bisa daftar harga barang, mekanisme LC tadi ya, letter of credit, ada kurir. Ya, pokoknya lampiran tuh banyak banget jenisnya. Yang kira-kira masih bisa berubah-ubah lah biasanya. Dan itu jangan lupa diparaf. Ya, ini saya lupa nulisnya tanda tangan. Tergantung ya. Kalau misalnya tanggalnya berbeda dibuat dengan tanggal perjanjian, tolong ditandatangani. Tapi kalau di hari yang sama harus diparaf lampirannya. Pertanyaan nih, ini ada muncul pertanyaan di sesi sebelumnya dari perusahaan lain. Apabila kontrak ditandatangani terlebih dahulu daripada lampiran, sedangkan lampiran dan kontrak itu satu kesatuan. Jadi misalnya kontraknya tanggal 1 tanda tangannya. Lampirannya tanggal 2 baru muncul atau baru di print, let's say, terus baru dilihat oleh para pihak. Terus gimana? Yang berlaku tanggal yang mana? Itu pertanyaannya waktu itu. Maka tanggal yang berlaku adalah tanggal berlaku kontrak adalah berdasarkan lampiran terakhir yang disertakan dan telah ditandatangani para pihak. Jadi kalau misalnya
perjanjian tanda tangan tanggal 1, lampirannya satu kesatuan dengan perjanjian, ternyata tanggal 2 baru jadi, maka ya perjanjian itu berlaku tanggal 2. Ya, seperti itu. Ini juga sempat kita konsultasikan waktu itu ke ahli hukum, ke dosen, dan memang sama persepsinya. Karena balik lagi kan kita bilang itu satu kesatuan, jadi harus dilihat dari sequence of time-nya, ya, dari waktunya, jadi tanggal 2 pada saat itu. Itu untuk anatomi perjanjian. Terus Mbak, ya boleh. Mau nanya lagi nih Mbak. Tadi kan Mas sempat bahas soal paraf ya. Sebenarnya kalau secara umum di luar, kan sebelumnya saya sampaikan kalau di kantor kami, itu biasanya kalau paraf, di setiap dokumen itu ada beberapa divisi yang makan paraf. Tapi yang mau saya tanyakan ke Mbak Winnie, sebenarnya secara general atau di luar sana itu, kalau misalnya secara umum dokumen legal atau perjanjian itu yang paraf seharusnya minimal itu siapa Mbak? Gitu. Oke. Thank you. Balik lagi sih ke bentuk perusahaannya, bukan bentuk sih, lebih ke ini perjanjian menyangkut ke divisi mana aja. Karena saya juga pernah nemu yang seperti itu waktu itu di mana ya? Di Antam ya, di perusahaan Antam yang paraf itu finance, marketing, terus manajernya juga di paraf semuanya setiap halaman. Every time mereka dealing dengan klien yang mau beli emas atau beli nikel, semuanya di paraf sama banyak divisi, dan itu benar-benar dibaca. Kenapa seperti itu? Karena memang lampirannya beda. Jadi lampirannya tuh ada lampiran bagian finance, ada lampiran bagian marketing, ada lampiran bagian sales. Jadi mereka ngisi masing-masing. Nah, ngisi masing-masing, akhirnya mau nggak mau perjanjiannya kan jadi satu kesatuan tuh lampirannya. Akhirnya diparaf semua sama mereka. Gitu. Ya, jadi balik lagi sih dengan struktur organisasi di perusahaannya, dealing sales dan lain-lainnya seperti apa. Ya, itu balik lagi. Oke Mbak, satu lagi saya mau confirm. Boleh. Ini sempat disebut masing-masing divisi akan paraf di bagian yang memang jadi ranah kerjanya mereka kan Mbak. Tapi betul. Pada akhirnya yang diparaf adalah seluruh perjanjian karena merupakan satuan. Benar, ya. Berarti tetap sebenarnya kalau misalnya harus paraf satu dokumen, itu bukan hanya bagian yang ranah kerjanya aja, tapi satu kesatuannya kan ya Mbak? Ini confirm itu aja sih. Okay. Betul, itu betul. Thank you Mbak. Sama-sama. Jadi kalau ada klausul yang menyebutkan lampiran termasuk satu kesatuan dengan perjanjian, maka itu harus diparaf semuanya. Ya, karena walaupun itu divisinya cuma bagian kita aja, misalnya let's say kita finance, ya cuma satu lampiran, ya tapi balik lagi perjanjiannya satu kesatuan antara lampiran dengan perjanjian yang kita paraf semua. Gitu. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini amandemen sama adendum. Ini juga sering banyak yang salah pengertian. Saya pernah lihat perjanjian kerja siapa gitu ya di perusahaan mana, dia mau menambahkan klausul ceritanya. Menambahkan klausul tapi judulnya amandemen. Ya, itu pemahaman yang salah ya. Karena kalau strict to the theory, amandemen itu lebih cenderung untuk dokumen negara. Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen 1, 2, 3, 4 ya. Itu cenderung untuk istilahnya atau terminologinya digunakan untuk dokumen negara ya. Namun dia sifatnya seperti adendum. Adendum itu lebih ke perjanjian ya, ceritanya menambahkan sesuatu, menghapus dan lain-lain ya. Di kontrak internasional lebih cenderung namanya amendment. Jadi kontrak perjanjian internasional, kontrak internasional ya ini perjanjian internasional. Perjanjian internasional maksudnya yang ini ya, G2G, government to government. Itu mereka biasa pakai bahasanya amendment ya. Tapi kalau addendum, ya addendum add. Itu kan katanya add ya, menambahkan sesuatu, dan ini biasanya buat kontrak addendum ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana amandemen, yang mana addendum ya, menambahkan ketentuan tambahan dari kontrak sebelumnya. Nah, ini addendum juga banyak salah pengertian. Sebenarnya bukan salah sih, tapi mungkin orang Indonesia pengen hemat kali ya. Jadi addendum kan sebenarnya menambahkan ya. Jadi menambahkan satu klausul lain di dalam perjanjian. Sebenarnya fungsinya tidak menghapus ya. Kalau mau, jadi banyak banget perusahaan yang misalnya mereka mau revise perjanjian pekerjanya, mereka bikin addendum. Mereka nggak mau bikin perjanjian baru. Padahal banyak menghapus, banyak menambahkan, ya udah kali bikin baru gitu. Cuman nggak mau, misalnya karena
harga tarif menambahkan adendum dengan tarif bikin perjanjian baru kan beda ya. Jadi mereka prefer ya udahlah adendum aja, jangan bikin baru misalnya. Ya biasanya seperti itu. Padahal adendum itu hanya menambahkan, sebenarnya sifatnya tidak menghapus. Tapi di praktik adendum bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa mengganti. Ya pokoknya bagaimana caranya nggak bikin perjanjian baru aja gitu. Itu adendum versi Indonesia. Tapi kalau di luar negeri hanya adding, menambahkan sesuatu gitu. Itu amandemen dan adendum. Terus ini ada peraturan perundang-undangan yang patut diperhatikan ya dalam pembuatan kontrak. Ya saya rasa ini teman-teman pasti udah dapat lah basicnya di S1 ya. Terus ini struktur untuk membaca peraturan perundang-undangan. Ya dilihatnya dari atas ke bawah ya. Tapi saya rasa kalau perusahaan pasti ranahnya pasti startnya dari undang-undang sampai ke peraturan menteri biasanya. Itu kalau sebagai legal ya kita nggak ngecek undang-undang dasar sampai tap MPR sih, jarang banget biasanya. Biasanya kalau yang kerja di pemerintahan, nah itu mereka baru startnya dari atas, lihatnya dari atas sampai ke bawah. Terus ada juga peraturan lain yang patut diperhatikan, itu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu terkait bahasa ya. Bahasa di dalam perjanjian. Aturannya itu diatur di dalam teknisnya ya. Teknisnya di Perpres. Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ya. Di pasal 26-nya itu disebutkan tentang nota kesepahaman sama perjanjian ya. Pasal 26 ayat 1 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Jadi bikinnya harus bilingual ya. Kalau kliennya atau counterparts-nya itu warga negara asing ya. Indonesianya harus ada. Terus ayat 2-nya nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Ya, ini kalau bilingual. Terus ayat 3 bahasa nasional pihak asing dan atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia untuk menyamakan kesepahaman, nota kesepahaman, atau perjanjian dengan pihak asing. Ya, jadi bahasa padanan. Dalam hal terjadi penafsiran, ya ayat 4, terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Ya, makanya ada choice of language di dalam perjanjian. Ya, biasanya disebutkan perjanjian ini dibuat di dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam perjanjian ini, maka yang akan digunakan sebagai acuan dalam perjanjian ini adalah bahasa Indonesia, misalnya, ya, atau bahasa Inggris, let's say. Yaitu disepakati para pihak. Terserah mau yang mana, gitu. Nah, apa akibat kalau hukum perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia ya itu batal demi hukum ya. Jadi kan ini kan ada aturannya di sini ya, kalau mau dealing sama pihak asing wajib harus ada bahasa Indonesianya. Kalau hanya buat bikin bahasa Inggris itu batal demi hukum konsekuensinya, dan itu juga melanggar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu melanggar kausa yang halal. Itu mengenai bahasa. Nah, ini ada pengecualian ya. Pengecualian perjanjian yang kita nggak bisa buat. Kita sebagai legal, kita sebagai lawyer, sebagai konsultan hukum, ada beberapa perjanjian yang memang butuh kemampuan atau kewenangan khusus. Ya, contoh, perjanjian transaksi tanah, itu harus PPAT. Perjanjian jual beli mesin, notaris. Ya, perjanjian fidusia, notaris. Gadai juga notaris. Perjanjian internasional antar negara, traktat, konvensi, itu pemerintah eksekutif yang harus bisa buat ya. Perjanjian lelang itu harus pejabat lelang ya. Risalah lelang itu pejabat lelang atau notaris yang ditunjuk oleh KPKNL biasanya. Itu yang boleh bikin perjanjian lelang. Jadi tidak semua perjanjian bisa kita drafting ya, tidak semua. Termasuk ini ya, akta pendirian PT, CV, akta itu kan perjanjian juga. Bedanya cuma dia otentik. Otentik itu artinya dibuat di hadapan notaris. Jadi dia wajib harus dibuat notaris gitu. Sisanya ya kita bisa
Ya, legal bisa, lawyer bisa, konsultan hukum bisa drafting. Oke. Wan prestasi, ini yang sering ditanyakan juga sama klien ya. Pasal 1243 KUH Perdata ya tentang wan prestasi. Di BW disebutkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Apa ini? Bingung. Saya juga bingung bacanya. Kenapa? Karena ini translation dari bahasa Belanda. Ya. KUH Perdata kita masih diadopsi dari KUH Perdata versi Belanda. Translate-nya kayak begini, ngalur kidul ya, membingungkan. Tapi intinya adalah seseorang dikatakan melakukan wan prestasi jika 1. Sama sekali tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, nggak ngelakuin apapun. Ya. 2. Terlambat memenuhi kewajiban dalam perjanjian, ya telat bayar, telat melaksanakan pendirian konstruksi bangunan, ya apapun itu pokoknya telat aja, telat melakukan prestasi. 3. Memenuhi perjanjian tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan. Minta printing hijab misalnya, desainnya A, dia desainnya A dan B gitu, ya kan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Terus 4. Melakukan sesuatu yang dilarang di perjanjian. Tadi ya, ada negative covenants, ya kita ngelanggar negative covenants-nya kita lakukan, maka itu disebut sebagai wan prestasi, ya. Nah, apa yang bisa kita tuntut kalau misalnya pihak lainnya melakukan wan prestasi atau kita yang melakukan wan prestasi ya. Kita bisa minta apa kalau pihak lainnya melakukan wan prestasi? 1, kita minta mereka melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat. Ya, kalau jiwa toleransi Anda tinggi ya, silahkan ya meminta melaksanakan perjanjian. 2, dapat meminta penggantian kerugian saja, baik material maupun imaterial, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ya. Itu tadi ya, kalau dia tidak memenuhi yang 2 atau 3, ya kita bisa minta ganti rugi. Ya, kita gugat ke pengadilan. Ya. Terus 3, dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian ya yang diderita sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Itu mix campuran antara nomor 1 dan nomor 2. Dan yang terakhir adalah dalam hal perjanjian timbal balik salah satu pihak dapat meminta hakim membatalkan perjanjian disertai permintaan ganti rugi. 1266 ya. Ini juga bisa, tapi jarang terjadi. Kebanyakan pihak pasti minta ganti rugi. Kalau nggak minta ganti rugi pasti minta pihak lainnya itu untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan apa yang dijanjikan. Itu. Oke. Itu untuk wan prestasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk materi contract drafting ya. Ini teorinya aja, by teori. Saya akan kasih salah satu contoh perjanjian yang menurut hemat saya cukup lengkap ya. Lengkap dalam arti dia sangat cekatan lengkap banget lah bahasanya sangat rapi menurut saya. Tadi saya taruh mana ya? Oke. Izin saya redact ya para pihaknya. Kebetulan sebenarnya perjanjiannya konfidensial. Cuman kita jadi bahan belajar aja ya. Jadi ini ceritanya tentang penjualan biji nikel ya. Ini ada para pihaknya ya. Komparisi, judul, nomor, tempat, tanggal, locus tempusnya. Ini bagian latar belakangnya tadi ya. Dikasih taunya bahwa apa pembeli dan penjual secara terpisah disebut bahwa para pihak ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak di mana pembeli berminat untuk membeli dari penjual dan penjual berminat untuk menjual biji nikel kepada pembeli berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dari kontrak ini. Oleh karena itu, penjual sepakat untuk menjual dan pembeli sepakat untuk membeli biji nikel yang diproduksi oleh penjual dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut. Singkat ya, dia latar belakangnya nggak panjang. Yang saya cukup apresiasi ya dari perjanjian ini. Benar-benar sangat detail ya.
Disebutkan kuantitas barangnya berapa, pengiriman tahun 2021 gimana, 2022-nya gimana, 2023 gimana. Jadi dia mikirin ada harga naik dan lain sebagainya. Harganya ada rumusnya, ya. Disebutin rumusnya, sistem pengapalan, terus ada satu sih yang agak cukup mind blowing mengenai cara pembayaran. Jadi di bagian pasal cara pembayarannya itu disebutkan bahwa apabila ada kelebihan pembayaran, ya itu saya agak mind blowing aja kepikiran gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya ada kelebihan pembayaran, nah ini overpayment, jika terjadi kelebihan pembayaran oleh pembeli kepada penjual atas pengiriman biji nikel dari kapal tongkang, maka penjual harus menyelesaikan kelebihan pembayaran dalam waktu 10 hari kerja setelah penjual menerima satu dokumen asli debit note dan pembeli dan laporan analisis akhir oleh pihak ketiga yang terdaftar oleh pemerintah Republik Indonesia dan pembeli. Ya menurut saya kayak kalau saya jadi kontrak drafter, saya nggak akan kepikiran gitu. Kayak tiba-tiba klien saya membayar ke saya kelebihan. Ya mungkin saya pikir ya udah balikin aja gitu, tapi nggak kepikiran sampai dimasukin ke dalam pasal di dalam perjanjian gitu ya, kepikiran banget gitu. Dan ini rekeningnya beda, jadi kembaliin uang sama rekening untuk bayar untuk jual beli nikelnya itu beda ya. Jadi biar nggak kecampur laporan keuangannya. Itu menurut saya dia mikirnya jauh banget, sangat jauh ya, jauh ke depan. Terus ada jangka waktu kontrak, ada force majeure-nya. Nah, ini force majeure yang saya ceritain ada karena perubahan iklim. Ya karena mereka ini ya ekspor impor, jadi karena ada kapal, kalau iklimnya berubah tiba-tiba jadi takut aja kapalnya mesti berhenti. Terus penyelesaian perselisihannya di Bani ceritanya. Nah, ini pengesampingan 1266 ya saya rasa itu umum ya, umum terjadi. Ada yang mengesampingkan 1266, ada yang 1266 dan 1267. Ya, I think it's common ya untuk dikesampingkan. Terus ada pengalihan. Ini di larangan subkon ya. Baik pembeli maupun penjual tidak boleh mengalihkan atau memindahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu hak, kepentingan atau kewajiban apapun berdasarkan kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak layak. Tuh. Lain-lain ya tentang adendum. Oh sama ini, nah ini contoh paragraf yang saya ceritain. Karena lampirannya banyak ya, jadi divisi finance, divisi ya masing-masing divisi lah, mereka semua paragraf ya, ini banyak. Terus ada pengakhiran, dampak dari pengakhiran. Ya mereka ngasih tahu ya dampak kalau misalnya perjanjian ini diakhiri itu apa. Salah satu contohnya, kalau misalnya diakhiri, kewajiban-kewajiban yang masih belum dilaksanakan yang sebelumnya terjadi sebelum pengakhiran itu tetap harus dilaksanakan. Nah, itu perlu dicantumin ya. Hak dan risiko, anti suap dan korupsi. Ya, ini kebetulan mereka sudah dapat ISO. Saya lupa ISO berapa. Pokoknya kayak standarisasi perusahaan gitu. Yang mereka nggak boleh terima suap, anti korupsi dan anti suap. Jadi mereka sebutin ke dalam pasal perjanjiannya. Kepatuhan, ya, compliance. Kerahasiaan, ya, confidentiality, lampirannya nggak boleh di-share ke orang, termasuk harga dan lain-lain. Pajak dan biaya. Nah, choice of language. Kontrak ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan Inggris apabila terdapat perbedaan pengertian dan penafsiran, maka kecuali dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, pengertian yang berlaku adalah bahasa Indonesia. Ini salinan, kontrak yang ditandatangani dalam beberapa salinan yang jika digabungkan semuanya merupakan satu instrumen yang sama. Terus penutup, terus tanda tangan. Nah, seperti itu. Untuk lampiran, unfortunately saya nggak bisa ngasih lihat, tapi ya inilah kurang lebih klausul yang menurut saya cukup rapi ya dan bahasanya enak dimengerti lah, enak dibaca. Itu tadi sudah saya attach juga ke materi ya, jadi teman-teman nanti bisa coba lihat. Kira-kira klausulnya kalau ada yang cocok bisa dipakai untuk bongkar pasang. Gitu. Itu untuk yang perjanjian. MOU, MOA tadi udah juga ya. Oke. Barangkali sesi tanya. Ada yang mau bertanya? Sharing barangkali. Menemukan masalah. Ya.
either personal or maybe dealing with clients or dealing with boss or something like Izin that. Mbak Winnie mau tanya. Enggak. Kadang tuh ketika kita review agreement sama rekanan, itu kita ada perbedaan pendapat terkait mana yang harus ditaruh di lampiran, mana yang harusnya nggak ditaruh di lampiran, yang harus dibuat di agreement. Nah, sebenarnya memang nggak ada aturannya secara undang-undang, nggak ada aturan bakunya sih untuk mana aja yang boleh taruh di lampiran, mana aja yang boleh taruh di body agreement. Selain tadi yang esensial, natural, yang itu kan memang common-nya kan Mbak. Nah tapi kalau menurut Mbak Winnie sendiri sebenarnya, atau mungkin Mbak Winnie ada informasi dari mana gitu untuk bagian-bagian mana aja sih sebenarnya seharusnya nggak ada di lampiran, harusnya itu memang sewajarnya ada di body agreement gitu. Itu sih mau tahu perspektifnya Mbak Winnie aja soal itu, mungkin ada info dari mana gitu. Thank you. Oke. Belum ada ya, rasanya belum ada. Cuma kalau di bahasa Inggris mereka bedain antara appendix sama, satu lagi apa ya, saya lupa lagi namanya. Ada beda aja. Mereka membedakan antara appendix sama annexure kalau nggak salah. Jadi kayak ada 2 versi lampiran ya. Tapi bedanya simple sih. Satu perbedaannya adalah lampiran yang satu kesatuan dengan perjanjian, satunya enggak, satunya terpisah gitu. Ada juga tipe perjanjian yang dia memang jadi gini, perjanjiannya itu cuma isinya pokok doang, hanya umum, sesuatu yang umum ya. Tapi nanti di lampirannya isinya identitas, legalitas dari pihaknya. Pokoknya hal-hal yang bisa diisi dan diganti mereka masukin dalam lampiran. Sedangkan kayak template gitu ya berarti yang Mbak betul, maksudnya. Kayak template ya. Itu sering banget kita temuin kalau di perjanjian, kayaknya polis asuransi gitu juga nggak sih? Iya, nah kita tuh banyak yang pakai gitu. Kayak misalnya kita ada membahas pasal yang terkait data peserta, nah itu kita ada template untuk list data peserta yang memang kita taruh di lampiran untuk itu. Nah, itu jadi ingat sesuatu deh. Itu yang annexure tuh kalau di tempat kita mungkin yang kita sebut tuh lebih kayak juklak gitu ya, Mbak. Nah, itu juklak sendiri. Juklak sendiri itu juga kadang ada perbedaan ini sih, perbedaan pendapat sih untuk yang juklak itu memang sebenarnya punya kekuatan mengikat sama dengan si perjanjian induknya kah? Ada lampirannya atau memang gimana gitu? Maksudnya statusnya si juklak sendiri tuh, Mbak. Si annexure-nya tadi itu. Menurut Mbak Winnie itu gimana tuh? Kalau misalnya kita juklaknya ini isinya apa? Muatannya? Kayak harus misalnya ada hal-hal yang memang kita belum bisa disepakati di perjanjian dan akan kita bahas kembali di luar perjanjian, tapi masih connected. Nah, itu sih biasanya kita kan ada klausa yang mention para pihak sepakat akan membahas atau menyepakati hal ini di luar perjanjian melalui petunjuk pelaksanaan atau berita acara kesepakatan yang kayak gitu-gitu Mbak. Nah itu sebenarnya untuk kekuatan mengikat sendiri sama kan ya Mbak ya? Sama aja sebenarnya. Sepanjang tadi ada klausul yang menyebutkan bahwa itu satu kesatuan dengan perjanjian. Connected. Itu sih. Ya, connected. Kita juga ada sih. Tadi contoh yang saya kasih lihat. Yang belum jadi. Belum jadi karena belum ditranslate. Ini benar-benar baku. Jadi saat pasal 1 sampai akhir itu nggak akan diganti. Udah nggak negotiable lagi. Benar-benar itu ketentuan umum. 1 sampai bawah. Nah, cuma lampirannya ini yang kita ubah-ubah. Data dan legalitas, kita tinggal input ini doang lampirannya. Identitas penyewa, siapa, gitu. Terus lampiran 2 biayanya berapa. Ini kan masih bisa dinegosiasi ya, hal kayak gini. Terus cara pembayarannya gimana, biaya persiapan. Nah, ini semua jangka waktu. Lampiran semua pokoknya yang bisa kita ganti. Yang bisa kita negotiate. Oke. Atasnya sama sekali templates, benar-benar tinggal kopas doang. Kita nggak cuma ngubah identitas doang gitu. Ini semua nggak bisa diganti. Itu sih. Oke Mbak, karena kesatuan kan lampirannya berarti ketika misalnya ada perubahan lampiran akan diadendum kan Mbak. Nah kalau misalnya ini baru ingat lagi saya. Jadi kemarin kita tuh ada minta satu pihak di sana itu mereka mention side letter. Sebenarnya side letter itu nggak common kita pakai di side letter. Cuman memang ada. Nah, cuma memang ada. Jadi ketika dari pihak mereka minta
semisal ada perubahan atau para pihak sepakat ada perubahan sesuatu dari perjanjian itu dan itu nggak terlalu signifikan hal yang akan dirubah itu mereka minta menggunakan side letter. Nah, side letter itu common sih. Kayak catatan tepi side letter itu kan memang nggak terlalu sekuat addendum kan ya. Iya, jarang sih. Saya juga nggak pernah. Side letter, oke. Nah, untuk side letter sendiri, kekuatan hukumnya menurut Mbak Winnie gimana tuh? Thank you, Pak. Balik lagi sih, sepanjang para pihak sepakat, it's okay untuk bikin side letter, nggak apa-apa. Oke, benar-benar. Ya, sepanjang balik lagi kesepakatan para pihak. Betul, gitu. Konsensualisme. Kalau kita bingung, nggak ada aturannya, balik ke asas. Ya, karena asas itu kayak rambu-rambu kan. Ya, balik lagi ke konsensualisme. Kalau para pihak sepakat perjanjian itu merupakan bagian dari perjanjian yang kita sepakati dan sifatnya seperti adendum, ya it's okay. Ya, selama para pihak tahu dan menandatangani itu ya harus sepakat. Itu aja sih. Sama kayak ini, lease agreement ini juga. Karena kan pihaknya kebetulan Jepang, Uniqlo. Uniqlo itu ketat sekali. Benar-benar pengen MOU, MOA, mau ada apa lagi ya? Letter of offer. Pokoknya tahapannya mereka ada sendiri aja. Kayak kita nggak pernah lihat gitu. Kayak ini apaan gitu. Kayak ribet banget gitu. Tapi mau nggak mau ikut gitu loh. Mau nggak mau ikut aturan main mereka gitu. Tapi yang pasti kita memastikan dokumen itu tidak merugikan pihak klien kita gitu atau tidak merugikan perusahaan kita. It's okay. Ya, as long as kita tahu itu ditandatangani, diparaf setiap halaman, diketahui oleh para pihak, ya nggak apa-apa. Dan nggak melanggar hukum choice of law yang ada sudah ditunjuk. Itu aja sih. Itu. Oke, Mbak. Thank you. Oke. Ada lagi barangkali yang lain? Seru ya, pertanyaannya bagus. Ternyata ada ya di Taspen. Ya, saya baru tahu kayak hal-hal kayak side letter. Ya, saya nggak pernah dengar bahkan side letter. Emang nggak common untuk di grup BUMN. Saya sendiri pertama kali baru ketemu sih. Tapi emang sebenarnya kita sama ketika selesai bahas itu memang endingnya kita setuju untuk menggunakan adendum karena memang ya sesuai kebutuhan dan sesuai yang disepakati aja udah. Betul. Nggak melanggar asas tadi itu Mbak. Betul. Thank you Mbak. Setuju sih. Setuju untuk langkahnya. Oke. Ada lagi barangkali? Atau udah pada lapar mungkin? Udah jam makan siang. Ya udah belajar, kerja, ya banyak ya ini ya. Challenging banget. Ya, tapi saya apresiasi ya. Masih pada mendengarkan. Ya. Tidak semudah itu mendengarkan dan sambil bekerja. Berat juga. Ada lagi barangkali? Masih ada waktu 15 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi istirahat. Silakan. Belum ada nih? Belum ada pertanyaan? Dari saya cukup sih, Bu. Cukup ya? Oke. Ya, saya balikin lagi ke Pak Hafiz deh sebagai penyelenggara. Mau langsung istirahat? Enggak. Kalau sudah cukup jelas. Baik, sepertinya memang kita harus istirahat dulu, makan siang, dan nanti kita masuk lagi pukul 1. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk sesi ini kita sudahi dulu sampai di sini. Oke, thank you Bapak, Ibu, ini Terima kasih. Pak